ya. Oke, hari ini kayak udah diomongin kemarin ya, kita akan berkunjung ke kantor polisi, ya, polisi Resort Cimahi, polisi Resort Cimahi, ya. Sekarang kalian silakan ambil alat tulis dulu sama buku tulis Pancasila. Kelompoknya boleh ditutup dulu, nah. Kelompoknya boleh ditutup dulu. Kelompoknya boleh ditutup dulu. Kelompoknya silakan ditutup dulu. Dislip boleh, dislip saja. Oke, kita lanjutkan pembahasannya sama kayak kemarin ya. Kita lanjutin ya. Masih ingat? Kenapa Kevin? Masih ingat tentang hukum dasar tertulis? Hukum dasar tertulis Indonesia apa ya? Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, lalu kalian sudah belajar tentang hak kewajiban, hak dan kewajiban dari kelas berapa sih? Kelas 2. Kelas 4. Kelas 4. Apa sih beda hak dan kewajiban? Apa ya? Hak itu sesuatu yang setelah kita dapatkan, suatu hal yang kita dapatkan sama kewajiban. Hak itu sesuatu yang bisa kita dapatkan, bukan hanya berupa barang ya, tapi juga kayak kekuasaan yang kita dapatkan gitu ya, kalau setelah kita melakukan kewajiban. Apa sih lo? Kamu tadi angkat tangan apa? Oke, kita akan masuk pembelajaran kita hari ini. Kosong. Kelihatan jelas ya? Udah disiapin ya buku dan alat tulisnya. Nah, nanti Miss akan jelaskan sebentar tentang materi kita hari ini, yaitu tentang norma yang ada dalam masyarakat. Masih ingat jenis-jenis norma? Masih. Norma apa kan? Norma agama, norma kesusilaan, norma hukum. Apa satu lagi? Apa Grace? Norma kesopanan. Ya, nanti saya bahas sekilas. Lalu setelah itu kalian kan sudah berkelompok nih. Nanti ada kuis. Kuisnya di quiz maker. Jadi nanti kalian kerjain bareng. Setelah itu nanti ada puzzle, ada potongan gambar. Kalian susun bareng-bareng. Setiap kelompok kalian jelasin makna gambar itu apa, ya. Setelah itu baru kita ke kantor polisi. Ingat ya, sudah siapin pertanyaan kemarin? Sudah. Oke, kita nonton dulu yuk. Beberapa bahan dalam telepon, dan permisi Bunda, mau belanja bang? Bika, mau belanja apa nak? Ini bang, daftar belanja dari mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya?
Harus jujur juga. Kenapa sih? Kenapa harus jujur? Kenapa nggak boleh korupsi? Gitu. Belajar jujur sejak dini. Iya. Kenapa kita harus jujur? Coba. Agar dipercaya orang. Benar. Apalagi? Guys. Agar memiliki banyak teman, disukai orang ya. Oke. Saya tutup dulu ya. Setelah kita nonton tadi, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Berharapnya kalian bisa menyebutkan konstitusi kita, tadi ya hukum dasar tertulis. Lalu kita bisa membedakan beragam norma yang ada. Contohnya apa? Hak dan kewajiban, bedanya apa? Dan contohnya apa? Lalu gimana kita melakukan itu di dalam hidup sehari-hari ya? Nah, pertama, dasar negara Indonesia. Apa di sini? Apa yang sudah kalian pelajari? Apa sih yang menjadi dasar kita? Apa sih? Pancasila. Ada berapa sila? 5 sila. Itulah yang jadi dasarnya kita. Dasar hukum dan dasar norma. Sila pertama tentang apa? Bintang. Apa bunyinya? Tuhan Yang Maha Esa. Norma apa yang ada dalam sila pertama? Norma agama. Sila kedua, kemanusiaan. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Norma apa tuh kalau persatuan? Norma hukum bisa? Kesopanan bisa? Kesusilaan juga bisa karena berhubungan orang lain. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Norma apa yang ada di situ? Hukum. Apalagi? Sopanan boleh. Kesusilaan juga karena itu berhubungan dengan menghargai hasil apa? Untuk kerjasama hasil musyawarah. Apa? Iya, mirip karena semuanya terintegrasi. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mirip juga norma apa yang ada. Keadilan loh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Norma hukum masuk di situ, ya. Tadi kita sudah bahas hukum dasar tertulis di Indonesia. Jason, apa Jason? Hukum dasar tertulis. Iya. Apa nak? Undang-undang dasar. Tahun berapa Ica? Ica yang keras ya? Tahun 1945. Amandemen itu artinya sudah diadakan perubahan. Sekarang kelihatan nggak, Pravin? Apa sih yang dimaksud dengan norma? Ingat nggak? Norma apa? Peraturan. Boleh. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga Iya, catatan itu ya. Jadi aturan yang berhubungan dengan suatu kelompok masyarakat. Jadi di mana kita tinggal, kita ikutinlah norma yang ada di situ. Jadi berhubungan dengan namanya apa? Kebiasaan. Berhubungan dengan kebiasaan. Jenis-jenis norma tadi udah dibilang, ada norma agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Nah, contoh norma kesopanan di Jawa Barat. Pernah dengar ini? Sampurasun. Ya, jadi ini ucapan salam. Biasanya saat buka pidato atau ketemu orang yang lebih tua atau dihargai. Sampurasun. Dijawabnya? Sampurasun dijawabnya? Rampes. Ya, ini norma kesopanan Jawa Barat. Terus, apa ini? Punten dan mangga. Ini kapan kalian lakukan punten? Permisi. Kalau apa aja? Bener, kalau ngeliatin orang lain, kita mau lewat gitu ya, orang lain ada di situ. Punten. Terus dijawabnya?
Jadi kalau menunjuk sesuatu, mengarahkan sesuatu pakai jempol. Oke. Ada yang tahu nggak yang lain? Norma kesopanan Jawa Barat yang lain? Nunduk di depan. Apa? Nanti? Mau jalan di depan orang. Oh, kalau mau jalan di depan orang, nunduk ya sambil ngomong tadi punten ya. Ada lagi? Yang lain? Gak tahu. Paling terkenalnya punten mangga, yang kali ya. Punten mangga. Gitu. Ini perbedaan hak dan kewajiban. Nah, apa sih perbedaan hak dan kewajiban? Tadi sudah dijawab oleh Levia. Apa Grace mau tambahin? Hak itu apa? Sesuatu sama kayak Levia. Ini Trevi mau nambahin. Apa Trevi? Iya, jangan ada dirangkum aja terlalu. Jadi kebebasan juga ya. Bentuknya bisa kebebasan hak itu. Ya, yang kita dapat. Kalau kewajiban apa? Kewajiban sesuatu yang wajib, Sesuatu yang harus dilakukan. Jadi biasanya kewajiban berhubungan dengan apa? Norma. Juga berhubungan dengan apa? Kalau norma berarti berhubungan dengan aturan. Norma hukum masuk di situ, ya. Tadi kita sudah bahas hukum dasar tertulis di Indonesia. Jason, apa Jason hukum dasar tertulis? Iya. Apa nak? Undang-undang dasar. Tahun berapa Ica? Ica yang keras ya? Tahun 1945. Amandemen itu artinya sudah diadakan perubahan. Sekarang kelihatan nggak, Trevin? Apa sih yang dimaksud dengan norma? Ingat nggak? Norma adalah Norma apa? peraturan. Peraturan. Boleh. Aturan atau ketentuan yang mengikat pada kelompok atau wajib. Iya, ya, catatan itu ya. Jadi aturan yang berhubungan dengan suatu kelompok masyarakat. Jadi di mana kita tinggal, kita ikutin lah norma yang ada di situ. Jadi berhubungan dengan namanya apa? Kebiasaan. Berhubungan dengan kebiasaan. Jenis-jenis norma tadi udah dibilang, ada norma agama, hukum, kesusilaan, dan nah, contoh norma kesopanan di Jawa Barat. Pernah dengar ini? Sampurasun. Iya, jadi ini ucapan salam. Biasanya saat kita pidato atau ketemu orang yang lebih tua atau dihargai. Sampurasun, dijawabnya Sampurasun, dijawabnya Rampes. Ya, ini norma kesopanan Jawa Barat. Terus, apa ini? Punten dan mangga. Ini kapan kalian lakukan punten? Permisi. Kalau apa Del? Bener, kalau ngeliatin orang lain, kita mau lewat gitu ya, orang lain ada di situ. Punten. Terus dijawabnya? Mangga. Mangga itu apa? Silakan. Terus contoh lain. Apa ini? Nunjuk dengan jempol. Ini teh kebiasaan tanah Jawa kayaknya ya. Jadi sopan banget maksudnya. Jadi kalau menunjuk sesuatu, mengarahkan sesuatu pakai jempol. Oke. Ada yang tahu nggak yang lain? Norma kesopanan Jawa Barat yang lain? Nunduk di depan. Apa? Trevin? Kalau mau jalan di depan orang. Oh, kalau mau jalan di depan orang, nunduk ya sambil ngomong tadi punten ya. Ada lagi? Yang lain? Nggak tahu. Paling terkenalnya punten mangga, ya kali ya. Punten mangga. Gitu. Ini perbedaan hak dan kewajiban. Nah, apa sih perbedaan hak dan kewajiban? Tadi sudah dijawab oleh Levia. Apa Grace mau tambahin? Hak itu apa? Adalah kebebasan yang dimiliki oleh untuk menentukan Sesuatu
Levia. Ini Trevi mau nambahin apa Trevi? Kebiasaan yang dimiliki oleh individu melakukan adalah menerima sesuatu karena menunjukkannya sebagai warga masyarakat, warga komunitas atau warga negara. Iya, panjang banget dirangkum aja Trevi. Jadi kebebasan juga ya. Bentuknya bisa kebebasan hak itu. Ya, yang kita dapat. Kalau kewajiban apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Jadi biasanya kewajiban berhubungan dengan apa? Norma. Juga berhubungan dengan apa? Kalau norma berarti berhubungan dengan aturan. Luar biasa. Sekarang cari tahu hak dan kewajiban warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Satu hak, satu kewajiban. Ayo, tiap kelompok ya, tiap kelompok. Kalian boleh pilih hak atau kewajiban. Kelompoknya Riko dan Levia, hak atau kewajiban? Ya, ada lagi kelompoknya Grace. Coba nih ada yang kewajiban enggak? Apa? Kewajiban apa? Wajib ikut serta membela negara. Apa Jasa? Memiliki tempat tinggal yang layak. Benar, harus memiliki tempat tinggal ya layak. Iyalah, benar ya. Tahu tempat tinggal yang layak? Yang Tahu rumah yang bisa kita tinggali ya. Kelompok Adel sama Ken. Apa nak? Hak atau kewajiban? Hak apa hak warga negara? Berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Ngerti pekerjaan yang layak? pekerjaannya tidak dibudak, Tidak diperbudak, benar. tidak dipaksa. Tidak dipaksa untuk melakukannya. Benar. Oke, kalian sudah terbentuk dalam kelompok. Ini ada kuis. Saya share di Google Classroom gitu. Yeay. Saya buka Google Classroom dulu. Silakan buka Chrome-nya. Sudah keluar di Google Classroom? Sudah nih. Sudah? Di sini nggak ada waktu. Oh iya, tapi tolonglah. Tolong ya. Berapa? 2 nomor 30. Salah berapa? Salah 1. Oke. Nah, setelah itu kalian tutup dulu Chromebook-nya. Kalau kok ditutup lagi? Iya. Kuisnya udah. Sekarang kalian dalam kelompok. Ini saya tutup aja ya. Enggak perlu. Tiap kelompok susun gambarnya. Belum boleh mulai. Belum. Sama. Ya, nanti aja. Silakan disusun. Ini boleh disimpan. Oke, saya kasih waktu ya. Siap? Bentar guys. Kita sih berjangkau. Ada ini. Dalam waktu 2 menit, kalian sudah susun dan sudah diskusi. Mulai ya. 1, 2, 3. Diskusi apa?
Oke, good. Good. Oke, silakan diskusi tentang apa? Silakan diskusi. Oh, asing. Diskusikan. Sudah, Miss. Normanya apa? Apa maknanya? Ini aslinya ganggu nggak? Ya, Miss. Enggak. Sudah. Yeay. Oke, silakan diskusi. Punya waktu 1 menit untuk diskusi. Normanya apa? Normanya apa? Good. Normanya apa? Pertama, jelasin dulu gambarnya itu tentang apa. Setelah itu, norma apa yang terlihat di dalam gambar itu? Sudah. Yeay. Oke, silakan diskusi. Punya waktu 1 menit untuk diskusi. Normanya apa? Normanya apa? Good. Normanya apa? Lalu, pertama jelasin dulu gambarnya itu tentang apa. Setelah itu, norma apa yang terlihat di dalam gambar itu? Sudah. Sudah? Udah diskusi? Tiga, 2, 1, habis. Sudah semua? Udah diskusi? Siapa yang mau duluan? Oke, Grace dan Selo. Gambarnya tentang apa sih itu? Gambarnya itu tentang toleransi antara agama dan saling menghormati. Toleransi antar agama dan saling menghormati. Gambarnya itu apa aja sih di dalamnya? Kedua, kelompok Iko. Silakan kelompok Iko. Iya. Normanya norma kesusilaan. Kenapa kesusilaan? Kalau kita ikut upacara, kalau nggak ikut ngerasa bersalah gitu ya? Ada ngerasa gimana gitu nggak ikut aturan ya? Nah, norma agama dari situ juga kan ada berdoa, kesusilaan juga. Lalu kalau berhubungan dengan aturan, berarti itu norma hukum di dalam sekolah. Oke, kelompoknya Nisa. Ya. Tiga orang pakai baju yang hilang. Terus? Norma Hukum. Jadi mereka ini kenapa sih ditilang? Kenapa ditilang menurut kamu? Kebanyakan ya? Satu motor bertiga. Lalu? Kamu naik ojek? itu berapa guys? Bertiga ya? Soalnya ini serasa aku aja naik motor 4 kali 3. Itu ketemu polisinya kali. Oh, mungkin karena kamu kecil kali ya, atau nggak ada polisi di sini. Lalu yang paling utama, mereka nggak pakai apa tuh? Ini ada Iya, ada yang nggak pakai apa ini, Jason, Ica? Nggak pakai apa ini? Helm. yang pakai helm satu doang. Iya, yang pakai helm satu doang. Iya, saya pernah soalnya ditilang nggak pakai helm. Jadi helm itu kan untuk melindungi organ vital ya, makanya masuk ke dalam aturan. Oke, silakan dikumpulkan. Kelompok selanjutnya siapa? Kan, silakan kan yang ada. Gambarnya apa itu? Pemulihan. Bahasa Indonesia pemulihan apa? Ada yang tahu? Perundungan. Oke, lalu? Norma apa? Norma kesusilaan.
Brokoli. Kembang kol. Bukan. Tomat. Bayam. Bukan. Kangkung. Bukan. Bawang. Bukan. Sayur. Nyerah. Belum. Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3. Timun. Sawi. Bukan. Sayur. Bukan. 5. Sudah ya? Nyerah ya? Sayur mayor. Hah? Bukan sayur mayur. Ini sayur mayor. Tahu mayor? Itu pangkat itu. Pangkat di tentara juga ada. Tebak-tebakan kedua. Seorang pria terjebak dalam gua. Ia kebingungan karena gua tersebut gelap. Oh, yang ini. Di tangannya ada lilin dan obor. Apa yang harus ia nyalakan terlebih dahulu? Korek api. Iya, korek api. Korek api adalah Kok easy ya? yang kayak manis. Iya. Itu di kepalanya ada kayak itu, ada kayak Oh iya, November itu. Oke, kita berkunjung ke kantor polisi. Kalian persiapkan. Pertanyaannya udah siap ya? Bawa buku tulis, alat tulis, kamu bawa. lalu bawa bekal. Bawa. Bawa, iya. Bawa botol minum. Apa? Apa dulu? Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat datang di Polres Cimahi. Tepatnya ini Gedung Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi. Adik-adik dari SD Dan Damian School. Oke, berapa kan 10 ya? iya, Pak. 10. Oke, kelas berapa? Kelas 6. Oke. Perkenalkan nama Bapak KK Reynal Muhammad Masuk. Nah, kebetulan Bapak tugas di bidang Kamsel, keamanan dan keselamatan lalu lintas, khususnya di wilayah hukum Polres Cimahi. Jadi untuk daerah Cimahi, Kota Baru itu nanti kalau misalkan ketemu di jalan sama Bapak boleh sapa aja. Nama Bapak tadi Bapak siapa? Wais, Bapak KK. KK, ya betul. Ya, pertama-tama mungkin yang akan Bapak bahas itu adalah tentang lalu lintas. Lalu lintas itu yang mungkin adik-adik sering lihat di jalan. Tugas kami dari kepolisian Satlantas Polres Cimahi itu yang pertama kami melakukan gatur. Gatur itu pengamanan. Kalau misalkan pagi-pagi nih adik-adik berangkat sekolah, itu kami yang mengamankan jalan rayanya. Mulai supaya apa tujuannya? Biar gak macet. Nah itu tugas kami di lapangan, di jalan raya. Itu di samping kita melakukan gatur, gatur itu pengamanan pinggir jalan. Sering lihat gak adik-adik? Kalau ada polisi pinggir jalan ngatur gitu. Nah itu betul, itu tugas kepolisian tapi bagiannya lalu lintas, yaitu di kami. Nah selain pagi kita juga melaksanakan gatur di sore hari. Sore hari itu jam 3 sampai jam 6. Kalau pagi itu biasa kita laksanakan dari jam 6 sampai jam 9. Nanti kalau sore hari itu biasanya kalau adik-adik pergi keluar sama keluarga makan, itu biasanya kan macet jalanan ya. Nah biasanya kalau jalan macet itu kami yang ngatur juga. Nah ini kebanyakan rumah-rumah di mana? Kota Baru? Iya. Oh, Kota Baru. Kota Baru malah lancar ya. Langsung direct ke tol. Nah lanjut, habis itu lalu lintas itu adik-adik kayaknya di sini ada yang pernah naik motor? Pernah naik motor? Nah, Bapak kasih himbauan untuk adik-adik yang naik motor itu wajib pakai apa? Nah, untuk kendaraan diri kita nanti setelah untuk proteksi diri, lanjut kita nanti untuk memeriksa kendaraannya. Adik-adik biasa sama orang tua naik motor, nanti ke orang tuanya ditanyakan dulu apakah mesinnya udah bagus, remnya dicoba dulu, takutnya blong, terus surat-suratnya, mulai dari STNK-nya, SIM-nya itu harus punya. Kenapa? Karena
semua itu administrasi itu tujuannya agar si pengendara yang di jalan raya itu aman, nyaman, dan tidak merugikan untuk pengendara lain. Nah itu tuh tip berkendara adik-adik. Nah terus kalau misalkan naik mobil, adik-adik sering naik mobil diantar misal sama orang tua atau siapa, berarti wajib pakai seat belt, betul. Nah seat belt itu adalah salah satu cara proteksi diri juga dari kendaraan. Mungkin kalau misalkan ada tabrakan atau rem mendadak, seat belt itu dia bakal langsung kenceng otomatis. Jadi badan kita itu tertahan, enggak tidak mematuhi aturan lalu lintas. Yang tadi Bapak bilang, misal dia naik motor tapi nggak pakai helm, nah itu nanti akan Bapak tilang. Nah caranya nanti Bapak tilang itu kami berhentikan kendaraannya, terus kami periksa surat-suratnya, mulai dari SIM-nya, STNK-nya, terus andai kata si pengendara atau ART dari adik-adik tidak pakai helm, itu nanti kita kenakan pasal kalau nggak pakai helm. Pasalnya itu udah tertuang. Andai kata adik-adik ini nanti SMP kelas 1, terus ada yang udah bisa naik motor belum? Belum. Oke. Nah gini, adik-adik, kalau misalkan nanti berkendara itu wajib umur 17 tahun. 17 tahun ke atas, nggak boleh di bawah. Kenapa? Kalau misalkan adik-adik udah 17 tahun, artinya adik-adik udah dewasa, udah bisa menentukan, memilih mana yang andai kata misalkan naik motor yang kira-kira kita kecepatannya harus diatur segala macamnya. Ketika adik-adik 17 tahun tuh otomatis kita tuh udah udah bisa memproteksi diri. Nah, Bapak bilang begini, kalau misalkan adik-adik udah 17 tahun itu, adik-adik baru bisa mempunyai SIM. SIM itu adalah surat izin mengemudi. Itu salah satu syarat adik-adik untuk berkendara. Kalau adik-adik nggak punya SIM, tadi surat izin mengemudi, otomatis adik-adik nggak bisa berkendara. Nah, salah satunya kalau misalnya Bapak mau meriksa, andai kata Bapak misalkan si pelanggar itu namanya andai kata somat aja. Misalkan somat naik motor terus nggak kita tilang, terus dia nggak punya SIM, itu kita tilang. Tilangnya itu tadi yang Bapak berhentikan. Nah nanti dia nggak punya SIM, tidak punya surat izin mengemudi. Nah nanti dikenakan pasal 281, nama pasalnya tapi mungkin agak berat. 281, nah nanti kita kena denda tuh. Si Pak Somad itu nanti kena denda. Kalau misalnya nggak punya SIM, dendanya itu bisa berupa materi, terus teguran, habis teguran kalau nggak kendaraannya ditahan. Nah itu adik-adik, makanya kenapa Bapak himbau sekarang supaya adik-adik itu kalau berkendara itu wajib umur 17 tahun ke atas dan mempunyai surat izin mengemudi. Nah biasa disingkat itu adalah SIM. Nah setelah adik punya SIM, baru adik boleh berkendara gitu. Nah, ini daerah di Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi ini. Adik-adik ada yang pernah ke Pak Zu Lembang nggak? Pak Zu. Nah, ini depan Pak Zu Lembang nih. Ini di Lembang. Kalau ini di farmhouse. Ada yang pernah ke farmhouse? Nah, di depan farmhouse nih. Kalau ini sama di Lembang juga. Ini semua daerah Lembang. Ini siang semua. Kalau yang ini nge-lag deh. Kalau yang ini nge-lag. Kalau ini up to date, ya? Yang atas mana? Ini sama nge-lag juga, dia nggak jalan tuh. Iya, nggak gerak dia. Nah ini yang sekarang update bergerak nih. Mana? Mana ya? Kotak merah mana? Ini. Enggak yang ngarahin ke orang. Ngarahin ke orang tadi ada orang motor di kotak merah. Nggak ada. Tadi ada. Iya. Nah, ini salah satu contoh kalau misalkan ada yang nggak pakai helm, tidak pakai seatbelt, itu nanti bakal kedeteksi sama kita di sini. Nah, itu bakal otomatis dipoto
Kelihatan nanti itu biasanya kalau misalkan pakai CCTV untuk pelanggaran itu bukan CCTV yang ini. Oh, beda. Beda. Ada, dia lebih jelas langsung ke kendaraannya langsung sama si pengendaranya. Iya, saya pernah. Itu langsung Saya pernah Nah, CCTV ini juga berfungsi untuk kita memantau. Andai kata ada kecelakaan atau kemacetan, misal ada kemacetan di depan Pak Ju, misal, nanti dari kita monitor langsung pakai handy-talkie, ada yang tahu Pak Teh? Yang kalau di film-film suka ada. Nah, dari handy-talkie kita itu menginstruksikan misal di depan Pak Ju ada macet, kita kasih tahu langsung ke polisi yang ada di sana. Nah, nanti polisi yang ada di sana langsung mengatur lalu lintasnya supaya tidak terjadi kemacetan. Itu Dede. Itu potongan merah habis itu potongan merah. Oke. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Nah, siapa yang mau bertanya? Udah disiapin ya pertanyaan kemarin? Boleh. Boleh, siapin. Pertama siapa? Devia. Namanya dulu. Silakan Devia, perkenalan dulu Devia. Nama saya Devia. Ya, Devia. Saya mau nanya kenapa masih ada anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mengendarai motor? Betul, yang berkendara? Iya. Ya. Nah, itu salah satu tugas kami mengedukasi seperti ini untuk ngasih tahu bahwa anak-anak yang di bawah umur 17 tahun agar tidak berkendara. Kenapa? Karena yang tadi Bapak jelasin, kalau misalkan mereka berkendara itu efeknya itu banyak. Pertama, terjadi kecelakaan. Yang kedua itu merugikan untuk pengendara sekitar. Nah, terus sumber daya manusia di kita itu masih belum taat pada aturan untuk adik-adiknya. Nah, mungkin apakah pengawasan dari orang tuanya kah? Mungkin nggak ngasih tahu ke anaknya, atau dari edukasi mungkin dari sekolahnya. Nah, makanya Bapak himbau dari sekarang untuk anak-anak yang di bawah 17 tahun itu tidak boleh berkendara gitu, kata dia. Motor tidak bisa masuk tol. Nah, oke. Kenapa motor tidak bisa masuk tol? Oke, Bapak jelaskan. Jadi begini, tol itu adalah jalan pintasan untuk hambatan mudah dilalui untuk si kendaraan supaya mobil besar, sumbu 1, sumbu 2, sumbu 3 itu cepat. Nah, makanya tol itu kalau di Indonesia itu hanya berlaku, bukan Indonesia sih, Jawa Barat kayaknya, hanya berlaku untuk kendaraan mobil roda 4 aja ke atas. Kecuali ada pengecualian, ada orang tuanya punya Harley nggak di rumah? Motor gede. Nah, ada pengecualian. Kalau misalkan motornya yang besar, yang di atas 700 cc, yang 1000 itu boleh masuk ke tol. Tapi catatannya harus didampingi sama kita. Dan itu pun bentuknya urgensi. Urgensi itu apa ya? Emergensi. Kalau misalkan dari kita biasanya lalu lintas nih, kan ada motor gedenya tuh, polisi tuh. Nah, kita biasanya kalau ada ambulans, misal dari Bandung, dari Kota Baru ada ambulans, misalkan harus datang ke Mayapada Hospital yang di Batu. Kan harus cepet tuh. Karena bawa ini nyawa kan, otomatis dari kita kepolisian itu naik motor ikut dari depan buat ngawal si mobil ambulans itu biar cepat sampai ke Mayapada Hospital. Nah gitu, Grace, kalau misalkan di Indonesia itu kebanyakan jalan tol itu dipergunakan untuk roda 4, kalau roda 2 itu tidak boleh. Kenapa? Salah satunya kan di tol tuh mobilnya kenceng-kenceng tuh, minimal 40-60. Kalau misalkan naik motor kena angin, bahaya. Nanti bisa jatuh, kehajar. Kecuali ada di Bali. Kalau Bali ada khusus tol untuk motor aja. Tapi untuk motor aja, mobil nggak bisa. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Ayo. Boleh. Siapa namanya? Adel. Kenapa disebut polisi tidur? Oke.
polisi tidur itu di Kota Baru tuh banyak tuh. Tahu kan yang apa namanya? Itu tuh namanya perlambatan. Perlambatan salah satunya. Ya, fungsinya polisi tidur itu sangat berfungsi loh. Fungsinya tuh apa? Kalau Kota Baru dia nggak pakai polisi tidur, otomatis kendaraan tuh ngebut semua, kenceng-kenceng, kecepatan cepat. Nah, cuman fungsinya polisi tidur ini tuh supaya si kendaraan itu biar nggak ngebut, jadi pelan dia. Nah, itu fungsinya polisi tidur. Oke, ada lagi? Ayo pertanyaan keempat ya. Kelompok siapa yang belum? Jesslyn dan Trevin ya. Kelompok Jesslyn dan Trevin belum. Ya, Trevin ya. Boleh, ayo. Ya, Trevin. Gak lalu lintas pun nggak apa-apa. Selama Bapak bisa jawab, nanti Bapak jawab. Gini, sebetulnya Bapak jawab ini. Sebetulnya kami itu patroli itu siang, pagi, siang, malam. Nah, dan itu tuh udah protap tuh udah ketentuannya dan habitnya seperti itu. Mulai dari pagi, siang, sore, malam. Mungkin Ade nggak pernah lihat kami lagi patroli di tol kayaknya. Karena kalau kita itu patroli itu setiap hari. Malah jam 12, jam 1 malam pun kita patroli terus di jalan tol. Karena jalan tol itu tidak boleh ada perlambatan yang pertama, atau misalkan kendaraan berhenti di pinggiran itu nggak boleh. Nah, salah satu caranya supaya itu tidak terjadi, nah kita lah berpatroli di jalan tol. Kenapa tidak boleh berhenti di pinggir jalan? Karena jalan tol itu kan cepat kendaraannya, nggak pelan. Kalau misalkan ada berhenti kendaraan di samping, nanti membahayakan untuk pengendara yang lain dan untuk si pengendara itu sendiri gitu. Jadi kita patroli dari di tol itu ada namanya itu, kalau kita lalu lintas itu namanya patroli kijang. Jadi mobil itu kita sebut kijang. Nah, patroli kijang itu nanti si mobil polisi itu setiap harinya itu muter ke tol. Masuk misal wilayah Cimahi, masuk dari tol Baros Cimahi, terus sampai nanti pada Larang. Biasa adik-adik masuk tuh dari Kota Baru, flyover masuk. Nah, itu nanti kita di sana juga ada patroli, nanti sampai kalau Polres Cimahi itu sampai Cikamuning. Nah, mungkin adik-adik nggak tahu Polres Cikamuning. Nggak tahu ya? Tahu. Nah, tuh. Nah, kita nanti keluar di Cikamuning. Habis itu nanti patroli lagi, terus muter gitu setiap hari. Ada lagi? Oke. Perkenalkan saya dari kelas mana? Ingin bertanya mengapa jika kita ingin masuk tol kita harus bayar? Gimana? Di tol itu kita harus bayar. Oke. Di tol kenapa kita harus bayar? Ini sepemahaman Bapak aja ya. Kenapa di tol harus bayar? Itu karena untuk ada bapak-bapak, ibu-ibu yang suka nyapu di jalan, itu kan nggak mungkin kita yang bayar. Yang bayar itu dari negara. Nah, salah satunya uangnya itu dari kita bayar ke tol itu gitu. Ya, ada lagi. Mengapa lampu lalu lintas tidak terdapat di jalan tol? Oh, ada. Yang merah sama hijaunya jangan lihat. Merah sama hijau itu pasti karena di jalan tol itu udah pasti nggak yang tadi Bapak bilang. Jadi kalau yang merah itu nggak mungkin ada larangan untuk larangan berhenti. Jadi kendaraan itu tidak mungkin berhenti di jalan tol. Nah, kalau yang hijau itu banyak, hijau tuh. Contoh, adik-adik dari Kota Baru misal mau ke Jakarta, ada tuh hijau gede. Petunjuk misalkan Jakarta, kalau nggak Sleepy, itu ada rambu-rambu hijau. Mungkin ada yang nggak melihat. Kalau merah memang jarang, kecuali ya, merah itu akan ada kecuali, ada pengecualian. Misal jalannya rusak, sepenggal jalan lagi dibenerin misalkan, direvitalisasi. Nah, di depannya itu radius andai kata 100 meter, 50 meter biasanya di kasih rambu-rambu hati-hati itu yang kuning, kalau enggak rambu merah. Jadi nggak boleh lurus gitu. Oke. Yang tanya lagi. Iya, Grace lagi. Kenapa kalau lampu lalu lintas itu yang merahnya itu selalu? Oke, selalu lama. Nah, gini, sebetulnya lampu merah itu untuk aturannya waktunya itu tentatif. Jadi tentatif itu dia itu fleksibel. Contoh,
Adek yang tahu lama di mana? Bandung. Ya, Bandung. Biasanya kira condong. Kalau enggak di bypass itu Soekarno-Hatta misal, itu sampai 200 detik ya. Terus kalau kita mau ke Sumarekon tuh 200 detik. Kenapa itu sampai lama? Karena salah satunya yang pertama itu kendaraannya itu volumenya banyak. Jadi volumenya tuh gini, maksudnya dari harusnya kendaraan itu sampai 6 mobil, 7 mobil. Yang dikatakan volume banyak itu jadi 50 mobil. Nah itu berarti banyak sih kendaraannya. Nah karena dia berjejernya banyak, kalau misalkan kita kasih lama itu supaya kendaraan dari crossing tempat lain itu supaya teratur salah satunya. Jadi biar nggak ada kemacetan sebetulnya. Terus supaya juga tidak ada antrian andai kata misal dari arah TSM misalkan ada dari TSM mau pulang ke Kota Baru, berarti itu arahnya mau ke Batu. Nah terus kalau misalkan kita bikin 1 menit misalkan, kalau enggak 50 detik, enggak 1 menit ya biar mudah, 1 menit bisa dilalui sama 10 mobil misalkan. Nah tapi ternyata kendaraan keluar dari TSM itu sampai 100 mobil. Andai kata, kita bicaranya andai kata. Nah, kalau dari 100 mobil, misalkan kalau kita main dari 1 menit lampu merah, berarti untuk ke hijaunya itu harus di bawah 1 menit. Contoh, misal 1 menit kita ambil 10 detik untuk mobil keluar. 10 detik cuma 1 mobil misalkan yang keluar. Nah, berarti 1 menit itu kurang efektif karena lampu hijaunya itu hanya ngelewatin 1 mobil aja. Gitu. Caranya berarti si lampu merahnya harus dipanjangin dulu sampai 3 menit supaya kendaraan yang dari arah Buah Batu yang mau ke TSM itu pada keluar ke arah TSM. Nah, kita yang dari TSM juga supaya masuk ke Buah Batu. Jadi nggak ada tundaan dan padat kendaraan di sana. Gitu salah satunya. Dah, ada yang lagi nggak? Udah cukup? Ya KBP. Punya SIM, nanti kendaraannya kami siapkan di sini. Nah, mau nanti tes muter tuh. Rambu-rambunya. Jadi nanti untuk adik-adik yang berkendara motor itu harus ikutin jalur yang biru ini. Ikutin jalur biru. Ayo. Masih Gres. Ini buat mobil. Sini kan. Yang ini untuk mobil, yang biru itu untuk motor. Nah terus ini tuh kalau ada naik motor itu kakinya nggak boleh turun, kecuali di tempat ngerem, di rambu-rambu itu, di tempat start, stop, kakinya boleh turun. Tapi selama muter ini kakinya nggak boleh turun. Kalau misalnya kakinya sampai turun, itu harus diulangi. Oke, G6, tadi kalian udah nanya ya ke Pak Polisinya. Nah sekarang setiap kelompok presentasi tentang informasi apa yang kamu dapat dari hasil wawancara tadi, hasil tanya jawab dan informasi yang kamu peroleh. Oke, setiap kelompok maksimal 1,5 menit aja, ya. Ke depan berdua. Lalu seperti biasa ucapkan salam, nama, lalu hasil pengamatan kalian gimana? Saya mengamati. Ya. Oke, siapa kelompok yang maju dulu? Silakan Riko. Riko sama siapa? Ya. Riko sama Mbak Tia ya? Ya, silakan. Riko. Yuk, semua dengar, Siang. Iya, pokoknya gitu. Sekarang kami akan memberitahukan informasi hasil informasi yang kami dapat. Pertanyaan pertamanya adalah mengapa lalu lintas tidak terdapat di jalan tol? Jawabannya ada tapi jarang. Yang kedua adalah kenapa masih ada anak-anak yang Bu, maaf, kalau sampai 11.35 nggak apa-apa ya?
Soalnya mau dipakai rapat ruangannya. Sekarang berapa Mister? Sekarang Atau mau pindah ke tempat ruangan kita? Tapi agak sempit sih, nggak kayak gini. Boleh sih. Bentar 5 menit lagi ya Pak ya? Ah, udah. Iya. Soalnya terbatas, Bu. Pak, ruang rapatnya kalau di sini kan cuma ada 2. Oh, nggak bisa sampai sini. Nanti kalau kita butuh waktu mungkin kita ke sana ya. Nah, iya gitu. Kalau di ruangan kita mah sampai sore juga nggak apa-apa. Setelah ini Pak ya. Iya, iya. Yuk. Kita foto simbolis buat laporan juga. Boleh. Yuk, yuk, yuk. Ya, silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan yang tadi pertanyaan. Pertanyaan pertama, Pak, kenapa yang kuning itu disebut polisi tidur? Ya. Langsung rangkumannya aja maka ada. Langsung rangkumannya. Gambar dari Bapak KKKD itu untuk menjaga kecepatan sama seperti polisi yang bertugas menjaga Boleh ngambil pakai lu kasih tugas. Boleh ngambil barang lu kasih tugas. Nanti aja tuh. Ambil. dari kami. Terima kasih. Tolong nih kan. Kenapa? Buku tulis. Cepat-cepat ya. Tolong. Kita terbatas. Bentar, bentar ya. Yuk, silakan yuk, yuk. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan memberitahu dokumen dari pertanyaan kami. Pertanyaan dari kami adalah kenapa polisi jarang patroli? Kenapa? Kenapa? Ih, orang ini. Ayo, Mak. Ih, dia baru ngambil buku. Tolong manfaatkan waktu lah, Nak. Yuk. Karena kita jarang melihat polisi patroli di tol. Sebenarnya Pak Polisi patroli setiap hari. Seperti berkeliling-keliling ke daerah-daerah lalu Yang keras ya, kembali keras. seperti berkeliling ke daerah-daerah lain lalu kembali ke satu titik polisi keliling dan menjaganya pagi siang dan malam. Sekian dari kami, terima kasih. Sama-sama. Yuk, lanjut kelompok 4. Ya, silakan Grace dan Marcelo. Setelah mendengar secara kita untuk membawa kita Yuk, silakan yuk, 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 yuk. Satu, dua, tiga. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hal yang kami tanya. Nomor 1, mengapa motor tidak bisa masuk tol? Jawabannya adalah tol adalah jalan lintas supaya mobil bisa cepat untuk mengairi jalan. Nomor 2, kampung kalah lama karena banyaknya kendaraan yang lewat lebih dari 1 menit. Kami diberikan jawaban ini oleh Pak KJ Rima. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Marcelo ngomong aja. Jason dan Ica. Ya. Jelas. Jelas, jelas. Lelah. Yang terakhir. Selamat siang. Jason gak kedengeran suaranya yang keras ya. Kami memberi
tadi ya. Silakan. Enggak PH ini. PH. Bukan latihan. Tapi latihannya kerjakan sendiri. Yang sudah dapat silakan tulis nama. Ya. Tulis nama dan langsung jawab. Kalau lihat buku mah gimana caranya? Lihat kertas ininya banyak.
udah berapa kali nambah